Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau siapkan menit-menit ke depan, kita mau fokus, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami mau menikmati Tuhan secara pribadi. Bukan karena rutinitas, tetapi kami mau Tuhan di dalam setiap keseharian kami menikmati selalu kasih-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Karena kami percaya saat kami berada di dalam hadirat-Mu ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami datang malam hari ini dengan pujian penyembahan kami. Mari kita sama-sama sembah Dia. Mari kita datang dengan ucapan syukur. Mari nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Bapa. Engkau sungguh baik. Segala pujian bagimu, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segalanya segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Hidupku kini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Menyembah-Mu, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi. Segala pujian syukur bagimu.
hanya bagimu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir di dalam hidup kami ya Tuhan, dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Yesus, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya bagimu, oh Yesus. Syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Tuhan, oh kami sembahkan. Mari datang padanya malam hari ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami datang menyembah. Kami mau selalu bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih. Kami mau selalu bersyukur di dalam segala kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia, yang setia. Mari bersyukur lebih lagi, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang tak pernah
pernah meninggalkan Tuhan kami. yang setia, Oh Yesus, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Di dalam segala kondisi kami mau mengucap syukur. Oh Bapa yang baik, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari naikkan pujian ini Tuhan yang dengan segenap setia, hati. yang selalu Naikkan ucapan menopang. syukurmu pada Ku Tuhan. mau selalu Terima kasih, bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang Kau setia. Bapa-Ku yang Sekali lagi, setia. mari bersyukur, bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari bersyukur Ku mau padanya. selalu bersyukur, Jesus. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Kau Tuhan yang setia, terima kasih Tuhan. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kami mau bersyukur. selalu bersyukur. Oh Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Hati kami selalu bersyukur. Terima kasih, Tuhan, buat kasih setiamu. terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati Terima kasih dan kasih. hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa-Mu Terima kasih. menggali, menjangkau setiap kami Tuhan. Sumber Haleluya. kekuatan kami. Sebab itu kami mau katakan, ku bersyukur Bapa Tuhan, ku bersyukur Tuhan, oh, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. hati kami Ku bersyukur. bersyukur. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, Ku bersyukur Bapa. besar dalamku. Ku Kami bersyukur bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari naikkan pujianmu, nyatakan Ku bersyukur Bapa. setiap hari kami nyatakan Bersyukur sebab kasih setiamu tidak pernah berakhir Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan, buat kasih setiap hari kami mengalami pertolongan setiamu Tuhan. di Terima dalam kasih. hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Kami bersyukur. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami sekali lagi kata. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu buat kasih sepanjang setiamu hidup kami Tuhan. di dalam Kami hidupku. mengalami kemurahan Tuhan. Ku bersyukur Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. setiap hari kami nyatakan Ku bersyukur Tuhan terlalu baik bagiku. buat kasih Terima kasih setiamu Tuhan. di dalam Terima hidupku. kasih Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Pertemukan kami di mesbah doa, biarlah Tuhan kami boleh senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami boleh senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan hari-hari ini, bahwa kami terus mendekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Puji Tuhan, kita masih diizinkan kembali ada di mesbah doa malam hari ini. Biarlah kita senantiasa ya terus mencari Tuhan, terus hidup mengejar perkenanan Tuhan. Kita berdoa buat Israel ya, karena sedang tidak kondusif hari-hari ini saudara. Banyak korban jiwa yang jatuh. Untuk sementara hari ini kabar terakhir Yerusalem ditutup ya untuk semua, bahkan warga Israel sekarang dilarang untuk keluar rumah. Kita berdoa terus damai di Yerusalem, terus damai di Israel.
Ya, dan untuk keberangkatan kita ke Israel sampai hari ini belum ada keputusan apa-apa karena kita masih menunggu ya untuk perkembangan selanjutnya mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini ya. Kita terus bawa dalam doa saudara ya. Iya, kita hari ini akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, puji Tuhan. Ya, Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir, saya Jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Amin. Ya, saya mengikuti ibadah juga Sunday online ya di DPTV, puji Tuhan. Saya mau bersaksi Bu atas kebaikan Tuhan ya. Saya ini sudah meninggalkan Tuhan Yesus ya 35 tahun. Selama 35 tahun saya meninggalkan Tuhan Yesus, saya pindah agama. Ya karena mengikuti laki-laki ya saya menikah dengan seorang laki-laki yang ya bukan beragama dan percaya kepada Tuhan Yesus dan saya meninggalkan Yesus selama 35 tahun. Lama ya saudara ya. Setelah pensiun akhirnya saya memutuskan untuk kembali kepada Tuhan Yesus ya sejak tahun 2021 yang lalu. Ya, dan selama ini saya belum berani menyampaikan hal ini kepada tetangga-tetangga saya. Namun akhirnya saya merasa Tuhan menegur saya dengan sakit yang saya derita. Ya, di beberapa hari yang lalu tiba-tiba jam 12:30 saya buang air kecil dan yang keluar itu darah ya. Bahkan sampai siang tidak sembuh-sembuh ya. Jadi dari jam 1 malam sampai siang pipis darah. Akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit dan periksa di lab ya darah saya dan urin itu. Namun puji Tuhan Bu ya hasilnya dokter menyatakan semua baik. Hanya ada iritasi di saluran kemih ya. Saya mengucap syukur, saya merasa lega banget. Dan saya berjanji kepada Tuhan kalau hasilnya itu semua baik, saya dinyatakan tidak ada apa-apa, maka saya juga berjanji kepada Tuhan, saya bersaksi dan saya mau menyatakan ya kepada orang bahwa saya sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Ya, dan saya sudah menyatakan kepada Bu RT dan puji Tuhan, ya sudah saya laksanakan, saya bersyukur sekarang ya semuanya lega rasanya. Bahkan saya juga bersyukur ya respon dari beliau juga baik aja. Sekian kesaksian saya Bu, maaf ya kalau panjang. Doa saya Bu Debbie keluarga dan seluruh tim selalu ya diberkati Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan saudara, dari seorang ibu yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus selama 35 tahun karena mengikuti suami yang tidak seiman. Dan ya kalau hari ini Tuhan panggil kembali, ibu boleh kembali menerima Tuhan Yesus dan akhirnya mengakui Tuhan Yesus kepada semua orang. Ya sungguh itu adalah anugerah Tuhan ya Bu. Puji Tuhan belum terlambat, Tuhan beri ibu waktu untuk kembali kepada Dia, mengenal Dia secara pribadi. Memang saudara ya tidak mudah ketika kita ini meninggalkan Tuhan Yesus. Saya percaya kalau orang itu ya sudah ada dalam Tuhan maka dia pasti tidak akan sejahtera. Ya hidup meninggalkan Tuhan Yesus begitu lama ya itu pasti tidak akan membawa sejahtera. Dan kita bersyukur ya saudara bahwa akhirnya ya ibu boleh kembali kepada Tuhan dan kembali mengakui iman kepada Tuhan Yesus ya. Sungguh itu adalah satu hal yang luar biasa ibu. Ya puji Tuhan dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberi ibu kekuatan di dalam mengiring Tuhan. Jangan pernah ya mendukakan Tuhan dan Roh Kudus lagi. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus itu keselamatan bagi kita. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya kemarin kita sudah selesai melihat bagaimana akhirnya Tuhan membangkitkan lawan-lawan dari Salomo. Orang-orang yang dulunya punya kepahitan ya kepada Daud ketika Daud ya menyerang kota-kota itu. Dan juga ya Tuhan akhirnya ya membangkitkan. Dikatakan kemarin di sana bahwa ya Tuhan akhirnya berjanji ya bahwa Dia akan memberikan Israel itu saudara
ya terpecah, ya akhirnya 10 kota itu akan diserahkan ke tangan orang lain, ya, dan hanya 2 kota lah yang akan ditinggalkan. Kita sudah melihat kemarin saudara bagaimana ya akhirnya Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam karena Yerobeam ya mendapat nubuatan bahwa dia akan menerima 10 suku dari Israel. Hingga akhirnya saudara kita sekarang membaca ayat yang ke-41 masih di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 41. Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel itu ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dikatakan dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi akhirnya anaknya Rehabeam itu berbeda dengan Yerobeam. Yerobeam itu yang dinubuatkan akan menerima 10 suku Israel, tetapi akhirnya ketika Salomo mati, Rehabeam menggantikan dia menjadi raja. Jadi saudara, setelah kematian Salomo akhirnya suku-suku di utara itu memberontak, sehingga terbentuk 2 bangsa yang terpisah. Masing-masing bangsa mengalami berbagai konsekuensi yang mendatangkan malapetaka karena mempunyai raja yang jahat. Dan akhirnya Elia tampil menghadapi raja-raja ini karena dosa-dosa mereka, dan Allah menghadapi mereka dengan dosa-dosa mereka itu dengan cara yang kuat. Meskipun hukuman barangkali terasa lambat, namun Tuhan akan selalu menghukum kejahatan dengan tidak kompromi. Kita akan lanjutkan sekarang kita masuk setelah Salomo mati, akhirnya anaknya Rehabeam menggantikan Salomo. Dan kita masuk sekarang 1 Raja-Raja pasal 12, judulnya Pecahnya Kerajaan Itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja, saudara. Jadi dia pergi ke Sikem. Ayat 2, segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Jadi ketika Rehobeam ini dilantik menjadi raja ketika Salomo mati, Yerobeam yang tadi mendapat nubuatan akan menerima 10 suku itu, dia akan lari ke Mesir karena dikejar Salomo akan dibunuh. Waktu dia dengar anaknya Salomo ini sudah dilantik menjadi raja, dia kembali saudara ke Israel dari Mesir. Rehabeam ini dinobatkan menjadi raja di Sikem, yaitu kira-kira 35 mil dari utara Yerusalem. Umumnya raja baru diurapi di Yerusalem, ibu kota negara. Tetapi Rehabeam melihat timbulnya masalah dengan Yerobeam, maka dia pergi ke utara untuk mencoba menjalin hubungan baik dengan suku-suku yang ada di utara. Jadi biasanya raja itu dilantik di Yerusalem. Tapi karena Yerobeam ini tahu bahwa Rehabeam anak Salomo yang menjadi raja ini tahu bahwa Yerobeam itu akan segera merebut, jadi dia pergi ke daerah utara untuk membangun hubungan baik dengan suku-suku yang ada di kerajaan utara. Rehabeam kemungkinan memiliki Sikem karena tempat itu adalah lokasi kuno untuk membuat perjanjian-perjanjian. Ketika kerajaan Israel pecah, Sikem itu akhirnya menjadi ibu kota kerajaan utara untuk sementara waktu, saudara. Karena nubuatan Tuhan itu harus terjadi, apa yang sudah Tuhan sampaikan. Sekuat apapun usaha dari Rehabeam untuk mencoba menaklukkan negara kerajaan itu dan mempertahankan kerajaan ayahnya Salomo, tapi kalau Tuhan yang sudah berfirman bahwa kepada Yerobeam akan diserahkan, pasti itu akan terjadi. Ayat yang ketiga, orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam.
dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Jadi Yerobeam ini yang mendapat nubuatan, dia katakan kepada raja yang baru dilantik ini, anaknya Salomo, Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu panggillah rakyat itu. Lalu pergilah rakyat itu. Jadi saudara, rakyat yang ada di di daerah di utara itu berkata kepada Rehabeam. Mereka berkata bahwa ringankan beban, karena selama ini Salomo itu membebankan untuk istananya itu dari kota-kota yang ada di sekitarnya. Mereka merasa sangat terbebani sehingga mereka berkata kepada raja yang baru ini, yang baru dilantik yaitu Rehabeam, untuk diringankan beban mereka. Tetapi raja menjawab, kembalilah lusa. Ayat 6, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan padaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang muda yang bersebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Waduh saudara, inilah ketika anak muda itu naik menjadi raja, tidak punya hikmat Tuhan. Jadi dia bertanya kepada para tua-tua penasihat ayahnya, apa yang harus aku jawab? Ini rakyat meminta keringanan dari beban kepada negara. Kalau sekarang ini misalnya pajak. Dan para tua-tua itu memberi nasihat, kamu jawab rakyat dengan baik-baik, dan coba mengerti perasaan rakyat, dan coba kalau memang bisa diikuti, ikutilah kemauan rakyat. Kalau kamu merendahkan diri kepada rakyat, maka mereka akan menjadi hambamu selamanya. Tapi ternyata Rehabeam tidak puas dengan jawaban itu. Dia bertanya kepada teman-temannya anak muda. Anak-anak muda itu memberi jawaban yang sesat. Mereka berkata, kasih tahu kepada rakyat, kalau dulu ayahku hanya mencambuk kamu dengan cambuk, maka sekarang aku akan mencambuk kamu dengan cambuk duri. Saudara, dia baru dilantik menjadi raja. Kesombongannya naik karena mengikuti nasihat yang salah, mengikuti orang-orang muda yang tidak bertobat itu. Makanya dari sini kita belajar saudara, hati-hati di dalam memberi jawab. Hati-hati dalam kita ini saudara mendengarkan nasihat, karena tidak semua nasihat itu baik dan benar. Ada nasihat palsu yang justru akan menyerumuskan kita. Dia belum berpengalaman, dia mendengarkan nasihat dari orang-orang yang tidak bertobat. Dan apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Akhirnya kesesatanlah yang ditimpa. Teman-teman anak mudanya bilang, ayahku hanya menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Berarti kan dia akan menambah beban rakyat semakin berat. Ayat 12, pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya.
Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Sebenarnya Yerobeam itu sudah baik datang meminta agar ayo bersahabatlah dengan rakyat, ringankanlah beban rakyat. Tapi saudara, dia mengikuti nasihat orang-orang muda yang tidak bertobat. Sedikit saja kita membuat kesalahan, memberi nasihat yang salah, maka saudara, kita bisa mengalami yang fatal sekali. Apalagi dia ini raja, dia tidak berdoa kepada Tuhan minta hikmat seperti Salomo. Dia juga tidak mengabaikan nasihat para tua-tua yang sering menasihati ayahnya dulu. Justru dia mengikuti nasihat anak-anak muda itu. Ketika dia memberikan nasihat itu dengan keras kepada mereka. Ayat 14, ia mengatakan kepada mereka seperti itu, saudara. Lalu ayat 15 dikatakan, jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaran Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Tapi semua yang terjadi memang seizin Tuhan. Tuhan itu sudah berfirman lewat Ahia nabinya kepada Yerobeam bahwa Yerobeam akan diserahkan. Itu akibat dari dosanya Salomo yang tidak mau taat. Padahal Tuhan sudah berkata, kalau engkau hidup sungguh-sungguh taat mengikuti firmanku seperti Daud ayahmu, maka aku yang akan memberikan dan menjaga supaya kerajaan Israel itu tetap utuh. Tapi ternyata saudara, Salomo tidak menepati apa yang sampaikan Tuhan, sehingga dia harus membayar sangat mahal, dan anaknya Rehabeam lah yang menggenapi itu, sehingga apa yang sudah dituliskan Tuhan, dinubuatkan Tuhan itu harus terjadi. Makanya hari ini kita belajar, saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh takut Tuhan dan mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan apa yang kita mau, tapi biar apa yang Tuhan mau saja. Mari kita merenungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa hanya mendengar nasihat firman Tuhan saja. Apa yang keluar dari mulut Allah itu yang kami pegang. Terima kasih kan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami berjalan dalam kekudusan dan perkenanan-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang selalu hidup di dalam Engkau, sungguh-sungguh mau mencari Engkau. Berikan kami kekuatan di hari-hari terakhir ini untuk menang terhadap setiap tantangan hidup. Berkati Bapa semua anak-anak-Mu yang ingin keluar dan lepas dari segala keterikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, hutang piutang, ketakutan, kecemasan, kemarahan, kepahitan, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Biarlah Bapa Engkau senantiasa pegang tangan kami yang sakit malam hari ini. Tuhan jamah dan sembuhkan. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kesembuhan yang mengalir. Kuasa Yesus menjamah, menyembuhkan, dan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka Tuhan yang rindu punya keturunan, yang rindu dipulihkan rumah tangganya. Tuhan Engkau yang memberkati. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom atas Indonesia. Damai sejahtera Kristus turun bagi Indonesia. Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, pertikaian, peperangan, kekacauan. Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa hari ini Tuhan untuk Israel, untuk Yerusalem kota kudus-Mu. Kami berdoa damai bagi Yerusalem. Biar ada damai di Yerusalem Tuhan. Kami berdoa biarlah datanglah Tuhan kerajaan-Mu atas Yerusalem, dan kedamaian boleh tercipta Tuhan. Kami berdoa biar perang ini boleh Tuhan sungguh-sungguh menjadi satu peringatan dan menjadi satu tanda untuk pertobatan bagi bangsa ini Bapa. Mereka boleh berbalik datang kepada Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi atas semua bangsa-bangsa. Engkau Tuhan yang menjadi pemegang kendali atas hidup kami. Engkau Tuhan yang menjadi
Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Kami berdoa mengucap syukur buat malam hari ini. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.